Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sahabat pemburu NIP semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba men-sharing fitur apa saja yang terdapat pada website SSCN. Seperti biasa, kita buka file browser yang sering kita pakai. Di sini saya mencontohkan Mozilla. Kemudian pada address bar kita ketikkan sscasn.bkn.go.id. Nah, pada awal tampilannya di sini adalah tampilan home atau berandanya. Kemudian di sini ada fitur beranda, alur, pendaftaran, FAQ, helpdesk, dan layanan informasi. Nah, pada fitur alur sini kita lihat ada tab PPK Guru, tab CPNS, dan tab PPK Non Guru. Di tab PPK Guru ini kita bisa download buku petunjuk seleksi PPK Guru dan alur seleksi PPK Gurunya. Nah, di bawah ini juga sudah dirincikan bagaimana alur-alurnya. Yang pertama daftar akun, kemudian daftar formasi, seleksi ADM, kemudian ada seleksi kompetensi teknis pertama, dan seleksi kompetensi teknis kedua, sampai seleksi kompetensi teknis ketiga. Pada tab CPNS, itu sama dengan tab PPK Guru, bisa juga di-download buku petunjuknya, dan juga alur seleksi CPNS-nya juga bisa. Nah, di bawah ini juga dijelaskan bagaimana alurnya. Dan kemudian kita lanjut ke PPK Non Guru. Di PPK Non Guru ini juga sama tampilannya dengan PPK Guru, CPNS juga sama, bisa juga kita download, dan juga di sini alurnya juga sudah dijelaskan. Kemudian kita ke fitur pendaftaran. Pada halaman pendaftaran ini sudah terdapat form login pendaftaran SSCN. Jika sahabat semua sudah membuat akun, silakan masukkan nicknya, kemudian password, kemudian klik masuk. Namun jika sahabat belum membuat akun, silakan klik fitur buat akun, dan nanti akan diarahkan ke halaman pendaftaran akun SSCN-nya. Sahabat semua bisa mengisi kolom-kolom yang berwarna merah. Pada video sebelumnya juga saya sudah jelaskan bagaimana membuat akun di SSC ASN. Lanjut, kita kembali ke portal dan kita masuk ke fitur FAQ, di mana fitur FAQ ini adalah fitur yang sering menampung pertanyaan pelamar yang sering ditanyakan. Di sini ada tab PPK Guru, CPNS, dan PPK Non Guru. Nah, pada contohnya itu ada pertanyaannya, apakah SSC ASN itu? Di situ sudah lengkap dijawab. SSCN itu apa? Sudah lengkap dijawab. Kemudian ada contoh lagi, apa saja dokumen yang harus diunggah saat pengisian akun. Untuk jawabannya bisa diklik tanda panahnya. Nah, di situ keluar jawabannya. Ada juga contohnya yang lain. Nah, di situ juga ada jawabannya. Dan ada juga tab pertanyaan lain seperti syarat daftar, perbaikan data, pencetakan kartu, dokumen, login, masa sanggah, contoh kasus. Nah, pada tab CPNS itu juga sama. Juga ada pertanyaan dan jawabannya. Tab syarat daftar, perbaikan data, pencetakan kartu, dokumen, login, dan lainnya sama dengan PPK Guru. Di PPK Non Guru juga sama, masih sama PPK Guru dan CPNS, masih sama fiturnya. Juga ada pertanyaan dan jawabannya. Dan kita sekarang masuk ke fitur helpdesk. Kita akan diarahkan ke home, tampilan utama layanan helpdesk. Di sini ada fiturnya home, FAQ, layanan helpdesk.
Di bawah ini juga ada data diri, password, data tidak ditemukan. Dan di layanan helpdesk sendiri juga ada data diri, password, data tidak ditemukan, pengecekan P3K, dan pengaduan instansi, serta cek status aduannya. Oke, sekarang kita masuk ke data diri, datanya NIK dan KK tidak ditemukan. Nah, pada halaman ini, contoh kasusnya adalah NIK dan KK tidak ditemukan. Sekarang kita masukkan nama lengkap kita, kemudian nomor induk, KTP, kemudian nomor induk KK, kemudian tempat lahir. Tempat lahir yang dimasukkan di sini adalah kabupatennya ya, bukan daerah kecilnya. Saya contohkan di sini Pasaman Barat. Nah, di situ kita bisa pilih Pasaman Baratnya. Kemudian kita pilih tanggal lahirnya. Kita pilih tahun lahirnya dulu. Ya, tanda panah kiri sampingnya untuk memilih tahun lahirnya. Kemudian baru kita pilih bulannya, lalu tanggal lahirnya. Setelah itu kita masukkan kode CAPTCHA yang ada di atas ini, masukkan ke dalam text box-nya. Kemudian diklik submit. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman selesai pengaduan. Di situ nanti akan ada nomor tiket aduan. Yang gunanya nomor tiket ini nanti untuk kita gunakan mencek status aduan yang ada di layanan helpdesk ini juga. Selanjutnya kita akan masuk ke NIK digunakan oleh orang lain. Nah, pada halaman ini ada tulisan-tulisan merahnya. Harap hati-hati menggunakan fitur ini. Karena nanti kalau salah kita memasukkan nick-nya, bisa jadi kita memasukkan nick orang lain. Ya, kita masukkan nama lengkap, nick-nya juga kita masukkan, nick kakak juga, kemudian tempat lahirnya sama caranya seperti yang tadi. Kemudian tanggal lahirnya juga sama, caranya seperti yang tadi. Nah, di sini kita disuruh upload foto selfie memegang KTP. Klik upload. Kemudian nanti akan keluar jendela browser. Nah, di sini dipilih file foto selfie kita. Saya contohkan di sini filenya KTP saja. Kemudian kita juga disuruh upload file foto KTP. Di-upload. Pilih filenya, kemudian open. File kakak juga disuruh upload, di-upload, kemudian pilih file, open. Setelah itu nanti kita akan masukkan kode CAPTCHA-nya juga di text box-nya, kemudian diklik submit. Nanti akan juga diarahkan ke form selesai pengaduan, yang mana di form itu juga ada nomor tiketnya. Kemudian kita lanjut ke data tidak sesuai. Pada form ini data-data kita itu tidak sesuai. Di sini kita masukkan nama lengkap, nomor induk KTP, nomor KK, tempat tanggal lahir, dan tahun lahirnya. Caranya juga sama seperti di langkah-langkah yang sebelumnya, diklik submit. Kemudian kita masuk ke fitur password, reset password. Pada fitur ini, apabila kita lupa password login SSN kita bisa memilih fitur ini untuk mereset passwordnya. Kita masukkan nama lengkap juga, nomor induk KTP-nya, nomor induk KK, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, di sini disuruh kita pilih pertanyaan pengaman 1. Pertanyaan pengaman 1 ini sudah kita bikin pas waktu saat membuat akun. Kita sendiri yang memilihnya dan kita sendiri pula yang akan menjawabnya. Kemudian dipilih dan dijawab sesuai dengan jawaban pas waktu membuat akun.
kemudian masukkan kode CAPTCHA, kemudian diklik submit. Namun apabila kita lupa pertanyaan pengaman 1 ini, kita bisa klik lupa pertanyaan pengaman 1. Nanti akan diarahkan ke form lupa jawaban pengaman 1. Di sini juga sama caranya. Masukkan nanti nama lengkapnya, NIK KTP, kemudian NIK KK, tempat tanggal lahir, dan pilih pertanyaan pengaman 2 yang mana itu pertanyaan pengaman 2 itu juga dibikin pas waktu membuat akun. Lalu inputkan jawabannya di text box jawaban pengaman 2, kemudian masukkan kode CAPTCHA-nya juga, lalu klik submit. Apabila kita masih lupa dengan pertanyaan pengaman kedua, kita bisa klik lupa pertanyaan pengaman 2. Nah, nanti juga dia akan diarahkan ke form lupa jawaban pengaman 2. Di sini cara juga sama, masukkan nama lengkapnya, nomor induk KTP-nya, nomor induk KK, tempat lahir, tanggal lahir. Namun nanti kita disuruh upload file scan KTP. Klik upload, kemudian open. File scan kartu keluarga juga disuruh upload. Pilih filenya open, kemudian masukkan kode CAPTCHA dan klik submit. Kita lanjut ke lupa pengaman 1. Nah, di sini sebenarnya caranya sama dengan yang baru saya jelaskan. Di lupa pengaman 2-nya juga caranya sama. Next, kita lanjut ke data lahir tidak ditemukan. Nah, pada form lokasi lahir tidak ditemukan, ternyata di sini terdapat negara di luar negeri dan kota di luar negeri. Berarti jika kita lahirnya di luar negeri, maka kita bisa mengisi form ini. Lanjut, caranya kita isi nama lengkap, nomor induk KTP, nomor induk KK, kemudian negara di luar negerinya. Di sini saya contohkan sembarang saja negaranya. Kemudian kita inputkan juga kota di luar negerinya. Di sini juga saya contohkan sembarang saja. Lalu dimasukkan kode CAPTCHA yang ada di atas ke dalam textbook CAPTCHA-nya, diklik submit. Nah, di bawah ini ada semacam catatan. Catatannya itu apabila saat mengisi lokasi negara dan kota, kemudian tampil rekomendasi isian lokasi, berarti kita tidak perlu mengisi form ini karena sudah ada di dalam database. Namun apabila di dalam database-nya tidak ada, maka kita bisa menggunakan fitur ini. Lanjut kita ke fitur perguruan tinggi dan program studi tidak ditemukan. Nah, pada form ini kita juga disuruh mengisi nama lengkap, nomor induk kependudukan, nomor induk KK. Di sini kita inputkan nama perguruannya tingginya. Di sini saya contohkan sembarang saja perguruan tingginya. Dan nama program studinya juga sembarang. Setelah itu kita disuruh upload scan ijazah. Pilih file scan-nya, kemudian open, lalu masukkan kode CAPTCHA-nya, kemudian diklik submit. Nah, di bawah ini juga ada catatannya, sama seperti catatan pada kota luar negeri tadi. Apabila ada pada database, maka form ini tidak usah kita isi. Namun jika apabila perguruan tinggi dan program studinya tidak ada, maka kita isi form tersebut. Selanjutnya kita masuk ke fitur pengecekan P3K, itu pengecekan Dapodik. Nah, pada form ini juga sama caranya, nanti diisikan nama lengkap, nomor induk KTP, nomor induk KK, tempat lahir, tanggal lahir.
Di sini juga suruh diupload file KTP lagi, scan KTP lagi, diupload, open. Ingat, itu nanti ukuran filenya tidak boleh melebihi 200 KB. Disuruh juga kita upload file ijazah, diupload. Kemudian kita masukkan kode kapsanya lagi, kemudian diklik submit. Lanjut kita ke fitur layanan helpdesk-nya yang di tab pengecekan X kategori 2. Nah, pada form pengecekan X kategori 2 ini tampilannya agak sedikit simpel ya. Di sini yang hanya perlu kita masukkan itu nomor X kategori 2-nya. Nomor peserta yang pada saat ujian pertama kategori 2, kemudian dimasukkan tanggal lahir, kemudian kode kapsa, kemudian diklik submit. Setelah diklik submit, kita nanti juga akan diarahkan ke halaman selesai pengaduan. Namun nanti nomor tiketnya itu tidak ada. Jadi hanya halaman form selesai pengaduan saja. Lanjut kita ke layanan berikutnya. Next kita lanjut ke layanan helpdesk lainnya, itu pengaduan ke instansi. Nah, fitur layanan pengaduan instansi ini kita gunakan nanti apabila kita nanti ragu dengan pengumuman yang ada di instansi, kita bisa gunakan fitur ini untuk menanyakan ke instansinya langsung. Nah, di sini caranya sama dengan langkah-langkah yang tadi, juga masukkan nama lengkap, nomor induk KK, nomor induk KTP, tempat tanggal lahir. Kemudian di sini kita pilih instansinya. Instansi yang akan kita lamar itu kita pilih di situ. Di sini saya contohkan instansinya Pasaman Barat. Nah, kemudian di sini kita ketik apa permasalahannya atau apa yang kita ragukan. Contohnya di sini, bisakah untuk pendidikan kualifikasi S1 melamar di kualifikasi pendidikan D4? Setelah kita isi, nanti kita masukkan kode kapsa yang ada di atas ke dalam text box-nya. Kemudian diklik submit. Nah, nanti juga di situ akan diarahkan ke form berhasil pengaduannya. Nanti juga di sana ada nomor tiketnya. Kemudian kita lanjut ke fiturnya status bukan pegawai negeri sipil. Nah, di sini juga ada tulisan merahnya, harap berhati-hati menggunakan fitur ini. Nanti kalau salah-salah bisa jadi PNS-nya pensiun. Di sini juga caranya sama. Nama lengkapnya juga dibikin nanti. Kemudian nik KTP-nya juga, nik KK juga, tempat lahir, tanggal lahir. Kemudian di sini diupload file foto KTP. Caranya sama seperti langkah-langkah sebelumnya. File ijazahnya juga diupload. Kemudian nanti dimasukkan kode kapsa, diklik submit. Caranya hampir-hampir sama dengan layanan pengaduan lain. Lanjut kita masuk ke fitur status sudah bukan aparatur sipil negara ya. Nah, dimaksudkan di sini adalah untuk pegawai P3K yang sudah diangkat namun telah berhenti. Juga ada peringatan harap berhati-hati menggunakan fitur ini. Caranya hampir sama dengan layanan fitur lain. Kita mengisi data-datanya, kemudian kita upload surat pemberhentian dari instansi tempat kita bekerja. Kemudian klik open, KTP-nya juga diupload, pilih, kemudian open, ijazah juga sama diupload, lalu inputkan juga kode kapsanya seperti cara yang biasa, kemudian diklik submit.
Nah, lanjut kita ke cek status pengaduan. Nah, di form cek status pengaduan ini, di sini kitanya disuruh memasukkan nomor tiket. Nomor tiket itu nomor yang sudah kita dapatkan dari pengaduan-pengaduan kita tadi. Nah, nomor tiket itu diharapkan nanti jangan sampai hilang, karena kalau hilang nanti kita tidak bisa mencek status aduannya. Oke, kita inputkan nomor tiketnya, lalu kita klik cek status aduan. Nah, di sini katanya nomor tiket tersebut belum dijawab. Maksudnya berarti nomor tiket dengan kasus kita ini berarti belum dijawab oleh BKN-nya atau oleh SSCN-nya. Nanti apabila dijawab maka pesannya akan beda lagi. Sekian tutorial video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kita semua lulus CPNS tahun ini, amin.